Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Mimi Aira. Hari ini seperti judulnya dan sesuai janji aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalaman aku terkena COVID-19 beserta keluarga ya. Buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya. Jangan lupa di skip. Nah, jadi aku mulai aja untuk ceritanya. Awalnya itu dari aku lahiran. Nah, dari aku lahiran itu tanggal 17 September. Tanggal 17 September itu aku lahiran sesar ya. Mungkin karena sesar dan sesar kedua, jadi sakit banget kan rasanya. Mungkin buat kalian yang udah pernah sesar kedua atau sesar ketiga itu rasanya lebih nikmat gitu kan. Boleh sharing dan komen di bawah. Dan aku drop dong kondisinya, aku drop, terus anak aku juga dirawat gitu ya. Anak aku harus dirawat karena ada pendarahan lambung dan kuning gitu. Dia dirawat sampai 12 hari di rumah sakit, tapi kalau aku 2 hari aja udah boleh pulang. Jadi aku dirawat di rumah lah, intinya kayak aku bed rest di rumah gitu ya. Nah, pas aku pulang terus si bayi di rumah sakit, otomatis kan aku sering bolak-balik ke rumah sakit. Nah, bisa jadi virus itu bermula dari situ gitu. Nah, terus jadi tanggal 19 Septembernya itu aku boleh pulang kan, 2 hari setelah aku melahirkan itu aku udah boleh pulang. Tapi si dede bayi itu pulang di tanggal 29 September 2020. Jadi sama 12 hari dirawat di rumah sakit. Nah, pas tanggal 29-nya itu kan udah dibawa pulang tuh ke rumah si bayi. Tanggal 2 Oktobernya itu ada keluarga datang dari luar kota untuk menjenguk anak aku. Mama mertua, terus bapak aku, adik aku, nenek aku datang ke sini untuk menjenguk gitu kan. Nah, bisa jadi dari situ virusnya gitu ya, dari anggota keluarga yang datang dari luar kota, mungkin terkenanya pas di jalan gitu ya, ya kita nggak tahu. Terus bisa jadi virus itu datang dari suami aku sendiri, karena kan suami aku juga kerja. Nah, kerjanya itu di luar, ketemu banyak orang, pulang-pulang nggak mandi, virusnya nempel, bisa jadi gitu. Itu aku ceritain tentang mungkin penyebaran virusnya dari situ mungkin gitu ya. Terus aku mau cerita juga tentang apa yang aku rasakan gitu. Nah, setelah keluarga pulang, jadi keluarga aku kan datang tanggal 2 Oktober, itu hari Jumat. Nah, tanggal 4 Oktobernya hari Minggu mereka udah pulang ke kotanya masing-masing, ke kota aku gitu ya, ke kampung aku. Nah, mereka pulang itu aku masih sehat-sehat. Hari tanggal 5-nya, itu hari Senin, itu aku udah mulai gak enak badan. Jadi badan aku tuh udah linu-linu gitu. Dan hari Senin aku inget banget, itu aku terakhir dijenguk sama tetangga-tetangga aku gitu. Nah, sorenya itu aku hari Senin sorenya itu aku pijit gitu karena badan aku udah nggak enak banget. Nah, tapi aku masih berpikir bahwa ini bawaan, mungkin karena aku baru merawat newborn lagi gitu, jadi aku capek, aku sih masih mikirnya ke situ. Nah, hari Rabunya pas tanggal 8 itu aku demam tinggi, jadi aku demam sampai 38,7. Terus badan aku udah gak enak banget, aku udah lemes banget, terus pusing, terus batuk, pilek, sakit tenggorokan. Terus aku itu tipe orang yang BAB-nya itu jarang, jadi normalnya aku itu BAB 3 hari sekali. Tapi hari itu aku BAB itu lancar banget, jadi sehari itu 5 kali. Tapi itu nggak yang apa ya, diare, enggak gitu ya, cuma aku sering banget ke kamar mandi pengen BAB gitu, jadi perutnya itu mules terus gitu. Nah, akhirnya sore harinya itu aku kan kontrol. Pas sore harinya kontrol ke dokter bilang kalau aku itu radang tenggorokan, karena tenggorokan aku merah banget gitu ya katanya. Tapi di situ yang cuma ngerasain sakit itu cuma aku, suami aku sehat gitu, dan bayi-bayi juga sehat, anak-anak masih sehat gitu ya. Besoknya, hari Kamisnya tanggal 9 Oktobernya, suami aku demam. Jadi suami aku juga demam tinggi, meriang. Terus akhirnya suami aku nggak masuk hari Kamis. Tapi hari Jumatnya dia udah sehat, sembuh gitu ya. Udah sembuh dan dia udah masuk kerja lagi.
Oke, lanjut ya. Tadi anak aku nangis. Nah, terus suami aku kan masih berangkat kerja hari Jumat. Nah, hari Jumat itu aku udah mulai sembuh, batuk aku sembuh, pusing aku sembuh, pilek aku sembuh, terus aku udah nggak mulai diare. Tapi aku hilang penciuman, jadi aku nggak nyium apa-apa. Dan aku langsung cari tahu lah di internet, kok aku bisa sampai kayak gini gitu kan. Nah, katanya kalau hilang penciuman itu bisa jadi karena sinus, bisa jadi karena flu, bisa jadi karena anosmia itu gitu ya. Nah, akhirnya karena aku penasaran, aku lihat-lihat di YouTube juga, ternyata banyak juga yang mengalami kalau indera penciuman hilang itu salah satu tanda dari COVID gitu. Nah, nggak sengaja pas aku buka Instagram ternyata ada juga yang selebgram juga, influencer juga yang terkena COVID, dan dia menceritakan bahwa dia juga hilang penciuman. Maka dari itu aku langsung takut dong, aku langsung khawatir banget kalau aku beneran COVID gitu. Nah, tapi aku masih berpikir kalau indera penciumanku ini hilang karena obat antibiotiknya aku gitu yang diberikan sama dokter. Maka dari itu ya udah, aku masih mencoba optimis aja, positive thinking gitu ya. Besoknya aku kontrol ke dokter dan ternyata dokter bilang aku harus langsung rapid test karena ini kayak tanda-tanda dari COVID katanya gitu. Nah, di situ aku langsung takut gitu. Cuma kata dokter aku harus tetap menyusui, harus mengasihi, karena ASI itu yang akan membunuh virus-virus jahat ke anak gitu ya. Jadi pokoknya obat terbaik itu adalah ASI untuk anak-anak, untuk bayi gitu. Makanya aku harus tetap ngasih ASI, tapi aku harus pakai masker gitu. Nah, di situ tuh aku udah takut banget. Takutnya itu aku takut anak-anak aku tertular gitu loh. Dan kalau aku kan mungkin masih bisa minum obat, nah sedangkan anak-anak gimana gitu ya. Apalagi si bayi baru banget pulang dari rumah sakit, akunya terkena COVID gitu kan. Aku takut banget, bener-bener itu yang bikin aku pusing, bikin aku stres gitu. Tapi aku ya udahlah, bismillah gitu ya. Aku akhirnya tetap rapid. Nah, aku rapid mandiri waktu itu malam minggu, jadi puskesmas juga tutup gitu ya, semuanya tutup. Jadi aku ke apotik dan alhamdulillah bisa di situ. Untuk biayanya 250.000 untuk satu kali rapid test gitu ya. Mungkin untuk di apotik beda harga gitu ya teman-teman, aku nggak tahu. Pokoknya yang kemarin itu aku rapid test itu 250.000. Hasilnya bisa ditunggu sekitar 15 menit. Jadi diambil darahnya terus dites gitu, dan hasilnya langsung keluar 15 menit. Dan hasilnya aku samar, dan katanya kalau samar itu tandanya reaktif gitu. Di situ aku makin takut gitu ya. Jadi aku makin takut bahwa ya beneran deh aku kayaknya COVID gitu kan. Tapi suami aku kayak marah juga ke perawatnya, kenapa aku kayak gini, samar dibilang reaktif gitu. Terus suami aku mencoba menguatkan aku bahwa reaktif itu belum tentu positif gitu ya. Tapi ya udah, apapun hasilnya aku terima gitu. Tapi aku tetap waspada, jadi aku takut banget. Aku ke rumah juga aku mulai jaga jarak sama suami dan sama anak-anak tentunya gitu ya. Karena suami aku juga setelah sakit 1 hari itu besoknya udah nggak sakit lagi. Tapi suami aku yang ngerasain batuk atau apapun, cuma demam aja sekali itu gitu loh. Oke, aku ceritanya sambil ajak bayi ya, karena bayiku nangis. Nah, udah ceritanya. Jadi hari malam minggunya itu kan aku rapid test dan hasilnya itu reaktif. Langsunglah aku dikabarin sama dokter bahwa aku nggak boleh kemana-mana, aku harus udah di rumah aja gitu ya. Aku harus isolasi mandiri sampai aku di swab gitu dan hasil swabnya keluar, karena takutnya aku beneran positif kata dokter gitu. Ya udah, aku nurut aja. Jadi aku langsung dipantau sama dokter tersebut. Jadi dokter itu yang langsung telepon ke pihak puskesmas terdekat rumah aku gitu ya, bahwa ada warganya yang reaktif gitu. Akhirnya hari Selasanya itu aku disuruh swab. Jadi sebelum aku swab, suami aku juga ngabarin ke pihak kantornya kalau istrinya itu reaktif. Nah, pihak kantornya juga langsung menyuruh untuk suami aku untuk WFH aja, karena kan takutnya tertular aku gitu ya. Awalnya seperti itu. Nah, akhirnya hari Selasa kita swab. Suami aku awalnya itu nggak mau swab,
pengennya swabnya di kantor, tapi ternyata dari pihak kantor mungkin takut juga tertular, jadi akhirnya kita swab di puskesmas itu. Nah pas swab di puskesmas, kalau aku sih optimis kalau aku positif gitu ya, tapi suami aku masih mikir enggak negatif gitu. Soalnya sampai sekarang, sampai hari itu maksudnya aku masih indera penciumannya itu belum berfungsi. Nah udah setelah itu jadi dari tanggal 10 tanggal berapa, 13 ya, jadi dari tanggal 13 aku swab itu hasilnya itu baru keluar di tanggal 22 Oktober gitu. Jadi selama 9 hari baru keluar hasilnya. Sama itu pula aku di rumah itu aku udah nggak kemana-mana, jadi aku stop untuk nggak menerima tamu, dan aku nggak berkomunikasi dengan tetangga, atau paling aku keluar, suami keluar kalau kita beli makan dan kita makan di rumah gitu aja sih. Nah tanggal 22 Oktober itu kan aku isolasi di pusat isolasi. Buat kalian yang belum nonton, kalian langsung klik aja link yang ada di atas, kalian bisa tonton ya. Nah terus abis itu setelah diisolasi, sakitnya aku yang awalnya udah mulai hilang dan aku udah optimis kalau aku sehat, mulai lagi. Jadi di situ tuh aku mulai pusing lagi, batuk lagi, terus nyeri dada, terus sakit lambung juga. Aku udah mulai nggak karuan di situ. Apalagi ditambah aku jahitannya itu bengkak. Nah sebelum aku ke pusat isolasi itu aku ke dokter dulu dan dikasih salep. Nah setelah aku pakai salep itu ternyata malah bikin jahitan aku itu membuka. Jadi kalian bisa bayangin ya, aku habis lahiran sesar, terus jahitan aku bengkak, pas dikasih salep ternyata malah jahitan aku membuka sampai nanah berdarah juga keluar. Itu aku takut banget, aku nangis terus itu gara-gara itu, karena sakit banget. Apalagi aku gendong-gendong bayi juga ya, itu sakit banget. Terus aku khawatir anak aku kena covid gitu ya, karena kan bayi aku ini baru pulang dari rumah sakit dan takutnya dia nggak bisa bertahan gara-gara si virus itu. Terus udah gitu ada juga yang di sana, yang di pusat isolasi, ada bayi juga, dia 3 bulan tapi harus dirujuk ke rumah sakit karena si bayinya itu punya gejala-gejala gitu ya, dan harus dirujuk ke rumah sakit. Maka dari itu di situ tuh aku mulai, aduh ya Allah kok kayak gini, kok ini menimpa aku dan keluarga aku. Ini baru aku ngerasain senang, bayi aku pulang dari rumah sakit, kok aku malah kayak gini, terkena covid, terus kondisinya aku jadi gini, terus bayi aku gini gitu kan. Pokoknya aku banyak pikiran banget. Soalnya posisinya juga si baby Are ini pulang dari rumah sakit masih dalam kondisi kuning dan jarang dijemur karena di sini itu mendung terus. Jadi itu aku pikirannya kemana-mana gitu ya. Makanya aku nggak bisa, selalu aku mau mikir positif juga aku nggak bisa, otomatis aku pasti pusing mikirin gitu ya. Itu bikin aku makin drop, jadi makin lambung aku makin sakit, indera penciuman aku masih belum berfungsi juga gitu ya. Nah di situ sampai akhirnya kita 10 hari isolasi di sana. Pulang itu aku masih merasa indera penciuman aku belum berfungsi, jadi aku masih belum nyium apa-apa. Aku udah mulai mencium tapi itu kalau dalam posisi deket banget gitu ya, baru aku oh iya ini ada baunya. Jadi kalau ada bau anak-anak pup atau aku bau parfum gitu nggak terlalu tercium gitu loh teman-teman. Terus akhirnya pulang ke rumah, oh sebentar, jadi di sana itu kita dikasih vitamin, dikasih makan 3 kali sehari, terus disuruh olahraga, berjemur gitu ya. Cuma kan posisinya untuk sekarang ini kan matahari lagi jarang banget keluar, jadi setiap pagi itu kayaknya mendung terus, apalagi di daerah Cipanas itu kan mendung terus, hawanya dingin gitu ya. Jadi ya kita jarang berjemur juga di sana gitu loh. Itu yang membuat badan aku mungkin nggak sembuh-sembuh gitu, sakitnya aku nggak sembuh-sembuh. Sampai aku pulang ke rumah itu aku masih batuk, terus aku masih nyeri dada, terus masih ya itu hilang penciuman. Jadi aku pulang itu tanggal 1 November. Tanggal 1 November itu harusnya aku pulang tanggal 5 November. Jadi 14 harinya aku itu di tanggal 5 November. Cuma di tanggal 1 November kita udah dinyatakan negatif. Tapi itu yang hasilnya baru keluar itu hasilnya aku dan suami. Jadi anak-anak itu hasil swabnya belum keluar. Jadi aku masih khawatir dong, apa jangan-jangan ini virusnya masih nempel dari anak aku. Setelah aku pas tes itu mungkin aku lagi sehat, tapi besoknya
bisa jadi aku tertular lagi, jadi aku masih sakit, aku masih mikirnya kan gitu ya teman-teman. Jadi aku masih takut banget kalau aku masih ada covid gitu. Akhirnya pas di rumah itu aku masih nggak berani kemana-mana, pokoknya aku masih isolasi mandiri. Aku pikirnya pokoknya sampai hasil anak-anak aku keluar gitu, karena kan aku takut menularkan juga ya. Tapi akhirnya tanggal 4 sama tanggal 5 itu aku ke dokter lagi dan aku kontrol untuk cek darah, terus ronsen gitu. Aku pengen memastikan bahwa udah benar-benar nggak ada virus ini dalam tubuh aku. Tapi kenapa aku masih sakit gitu loh, aku kan penasaran itu. Tapi alhamdulillah setelah dilihat dari hasil ronsennya, alhamdulillah aku negatif dan aku sembuh gitu ya, benar-benar bersih, dan hasil cek darahnya juga baik gitu. Jadi aku udah sehat. Dan pas hari besoknya lagi itu hasilnya anak-anak keluar dan sama-sama hasilnya udah negatif semua, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Jadi intinya di sini aku mau sharing ke kalian bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini memang ada. Buktinya aku merasakan sendiri, walaupun kalian banyak yang nggak percaya kalau virus itu ada ya. Ya aku wow alam sih, aku juga nggak tahu beneran ada apa enggak, tapi aku ngerasain virus itu di tubuh aku dan gak enaknya tubuh aku juga gitu ya. Jadi sebaiknya kita sama-sama harus menjaga diri lah, walaupun mungkin kayak suami aku kan kuat ya, jadi nggak sakit gitu kayak OTG gitulah, tanpa gejala, tapi bisa jadi kan menularkan ke yang lain gitu kan. Jadi kita tetap harus menjaga diri, menjaga keluarga kita ya, paling nggak dengan kitanya harus bersih, cuci tangan, rajin cuci tangan gitu ya. Pokoknya gitu aja sih. Terus kemarin sih kalau aku untuk anosmianya sendiri, kemarin aku udah banyak terapi. Nah jadi untuk terapi anosmianya aku atau hilang penciumannya aku pakai minyak kayu putih. Nah ini juga disarankan sama dokter gitu ya. Nah, tapi setiap kali aku mencium bau minyak kayu putih itu pasti aku batuk. Batuknya itu nggak berhenti-henti. Makanya aku nggak mau terapi minyak kayu putih, karena kan setiap kali aku batuk otomatis jahitan aku sakit gitu ya. Masih ngerasa nyeri gitu. Makanya aku nggak mau lah. Dan aku pakai NaCl juga, itu buat cuci hidung. Jadi pakai NaCl, dicuci pakai cairan infus gitu loh teman-teman. Pakai suntikan juga. Tapi nyatanya sampai sekarang juga aku masih berlatih, jadi mungkin karena imun aku rendah gitu, jadi aku masih adaptasi aja untuk latihan penciuman aku gitu. Untuk bau-bau wangi itu aku udah mulai mencium sekarang, tapi untuk bau-bau yang tak enak atau kayak kentut terus kayak BAB gitu ya, pup gitu, aku masih belum mencium gitu. Ya mungkin bertahap gitu ya. Doain aku semoga cepat sehat, dan aku juga akan doain kalian semoga kalian juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah gitu ya. Nah buat teman-teman yang lagi merasakan hal yang sama kayak yang aku rasain kemarin, kalian harus tetap semangat dan ingat jaga pikiran, jangan sampai kayak aku. Gara-gara aku banyak pikiran, aku banyak merasakan sakitnya gitu loh teman-teman. Kalau kalian happy, kalian enjoy, kalian gak akan merasakan apapun mungkin ya. Cuma karena kemarin itu aku lagi banyak pikiran, terus banyak yang dirasa juga, jadi aku drop gitulah. Pokoknya aku ngerasain gak enak banget badannya gitu. Jadi mumpung kalian belum merasakan, sebaiknya kalian harus jaga diri gitu ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak ya teman-teman. Ini pertama ada saripati ayam. Nah ini tuh kata Mbak Ebi bagus ya. Nah ini untuk 1 kali minum gitu. Harganya tuh segini tuh sekitar 42 ribuan. Terus ini ada vitamin D. Terus ini ada neurobion. Ini ada yang putihnya, ada yang pinknya juga. Ini yang putih udah mau habis, jadi aku beli lagi yang warna pinknya. Terus kita lihat di sini aku beli Enervonse juga. Terus ini ada vitamin C, dan ini karena aku pusing terus gitu ya, jadi aku dikasih ini dari teman-teman kantor suami dikirimin. Terus ini juga nih ada Natur E untuk vitamin E nya, katanya juga bagus juga. Terus ini ada ini masker ya, buat dipakai di rumah sehari-hari. Ini aku pakainya ini juga dikasih dari kantornya suami. Terus ini ada Redoxon. Terus ini ada CDR.
Terus ini hand sanitizer. Terus ini aku juga konsumsi madu. Ini ada obat. Terus ini ada obat batuknya. Nah, obat batuknya ini aku pakai ini. Ada obat ini. Iya, sama ini yang dari dokter kemarin. Terus untuk susunya pakai susu yang berbrandnya. Ini tinggal satu sih, nanti beli lagi. Udah segitu aja untuk sharingku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.